Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini masih diberi kesempatan untuk menyegarkan iman kita, rohani kita, dan mudah-mudahan juga menambah pengetahuan kita kaitan dengan pengetahuan keagamaan. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ajaran tentang pengelolaan harta. Jadi, salah satu keistimewaan dari Al-Quranul Karim itu berbicara banyak tentang harta. Entah berapa ratus ayat itu berbicara tentang harta. Bahkan biasanya Quran itu kalau membahas masalah ibadah umpamanya selalu dalam batas-batas umum. Umpamanya sholat itu ya sholat. Tapi teknis sholat ruku bagaimana, sujud bagaimana, itu ada pada hadis. Dalam Quran tidak ada. Begitu juga, pamannya soal haji apalagi. Hanya umum saja bahwa diwajibkan haji, tapi tawaf berapa kali, sa'inya bagaimana, kemudian harus diam di Arafahnya tanggal berapa, itu sebenarnya di dalam hadis. Tapi ketika Quran berbicara tentang harta, khususnya tentang waris, Quran itu berbicara begitu rinci, sehingga peranan hadis itu sedikit. Jadi, detail begitu, bahwa harus dapat separuh, dapat sepertiga, sepenuh itu ada pada Al-Quranul Karim. Bahkan, ayat-ayat berkaitan dengan harta itu telah turun kepada Rasulullah SAW sejak beliau awal-awal beliau berdakwah di Mekah. Jadi secara umum ajaran-ajaran tentang harta itu turun kepada Nabi pada surat-surat Makkiyah. Kemudian secara rinci detail waris pamannya saja atau praktek-praktek bisnis itu turunnya setelah beliau berada di Madinah. Setelah beliau de facto menjadi pemimpin di Madinah. Nah kita, bentar. Beberapa prinsip tentang harta itu kita temukan dalam Al-Quranul Karim. Pertama, sebagai bagian daripada prinsip bertauhid, tauhid kepada Allah, yaitu kita harus yakin pemilik mutlak, pemilik yang sebenarnya harta itu adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, kepunyaan Allah. Semuanya yang ada di kantong kita, di deposito, pada dasarnya itu adalah milik Allah. Karena harta itu milik Allah, maka menjadi wewenang Allah. Menjadi wewenang Allah. Oleh Allah diberikan kepada seseorang, diambil dari orang lain, dari orang yang lain, itu adalah sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ajaran agama, untuk mendapatkan harta itu harus ditempuhnya selain berusaha, bekerja, mendapatkan harta juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mengaturnya adalah Allah. Ini adalah bagian daripada ajaran tauhidullah. Mengesahkan Allah itu juga harus yakin bahwa pemilik mutlak dari seluruh kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka pemimpinan, puncak kepemimpinan yang absolut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian atas kehendak Allah, atas kehendak Allah, harta yang dimiliki oleh Allah itu didistribusikan kepada manusia. Didistribusikan, satu sebagai pemberian dari Allah.
Karena harta itu pemberian dari Allah, maka kita yang punya harta harus syukur kepada Allah. Yang kedua, diajarkan harta yang Allah berikan kepada manusia itu juga merupakan amanah, titipan dari Allah, harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak kekayaan kita, semakin panjang proses hisab pemeriksaannya, harus dipertanggungjawabkan. Dari mana didapatkan, disalurkan kemana, itu dipertanggungjawabkan. Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai barang titip, sebagai titipan, sewaktu-waktu harta itu bisa diambil oleh yang punyanya. Hanya titipan saja. Apakah hartanya yang diambil, orangnya enggak, atau hartanya enggak diambil, tapi nyawanya diambil. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harta itu juga merupakan bekal ibadah. Bekal ibadah, harta dianugerah, pemberian dari Allah. Harta itu harus disyukuri karena anugerah dari Allah. Harta yang ada pada manusia selain anugerah Allah juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bekal ibadah pada Allah. Dan yang harta yang Allah berikan kepada kita itu bisa juga dapat berfungsi, namanya itu sungkunan dari Allah. Ya, sungkunan. Sungkunan itu karena Allah marah kepada seorang, udah nih ya, biar tambah jahat gitu. Wallahu min dzalik. Tidak ada. Jadi bisa anugerah dari Allah, ujian dari Allah, bekal ibadah kepada Allah, dan sekaligus juga bisa sungguhan kepada Allah. Sejak di kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan wahyu-wahyu yang berkaitan dengan harta itu. Tapi secara umum, pengaturan caranya secara teknis belum. Kita baca beberapa surat yang turun di Mekah, surat-surat pendek pada juz amma itu makiyah rata-rata. Pertama, kepada Nabi digambarkan potret masyarakat yang baik itu seperti apa. Yaitu waktu itu anugerah diberikan kepada masyarakat Quraisy, ya, elit Makkah lah pada waktu itu Quraisy. Apa cirinya masyarakat yang baik, yang orang bahagia itu dikatakan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang bebas dari rasa takut, karena nggak ada yang jahat, nggak ada yang zolim, ya, nggak ada yang sadis. Yang kedua adalah bebas dari rasa lapar, sejahtera. Jadi kalau bapak atau ibu nanti menjadi pimpinan dalam sebuah perusahaan atau masyarakat, harus ingat itu. Harus terbebas anak buah kita, masyarakat kita, anggota kita, satu dari rasa takut, kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah dari kemungkinan lapar, bebas dari rasa lapar. Surat Quraisy. Kemudian dilengkapi dalam surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam surat Al-Ma'un dipertajam lagi, karena ciri masyarakat yang baik itu masyarakat yang sejahtera dan aman, tentram, maka dikatakan sebagai pendusta agama. Siapa itu pendusta agama? Yaitu orang-orang yang membiarkan orang-orang miskin dan menelantarkan, mengantap orang-orang anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Ternyata dalam surat ini yang disebut pendusta agama itu bukan yang lain, bukan penjahat, tapi dihususkan pendusta agama itu fadzalikal ladzi yadul wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ngantap orang-orang miskin, yatim, enggak pernah mau menolong yatim, dan kemudian yang kedua membiarkan orang-orang miskin. Nah, jadi ini gambaran kalau orang Islam berjuang itu harus arahnya harus itu. Bagaimana anak yatim tertolong dan kemudian orang-orang miskin juga tertolong. Pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami semacam kegelisahan. Kegelisahan beliau adalah karena wahyu itu turun kepada Nabi agak terlambat. Duh, jangan-jangan Tuhan marah pada saya gitu. Pernah katanya mengeluh kepada Siti Khadijah,
Ini wahyu sudah lama nggak turun lagi nih. Jangan-jangan saya salah nih menerima. Allah marah kepada saya. Nah, Siti Khadijah menjawabnya begini. Loh, kalau orang soleh seperti Anda sudah dimarahi oleh Allah, bagaimana nasib kami ini yang tidak sesoleh Anda? Nah, ini sering oleh Nabi diingat betul katanya bagaimana Siti Khadijah itu memberikan usulan, memberikan penyegaran ketika dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ini Siti Khadijah memberikan penyegaran. Ini barangkali juga contoh, Bu. Jadi kalau suami mengeluh terus jangan dipupuas gitu. Dah tong nemutan Pak, serahkeun we ka Allah lah. Mudah insyaallah da Bapak mah soleh. Walaupun dalam hati sebenarnya mah teu pati soleh oge. Kan datang diucapkan. Nah, itu Siti Khadijah baik. Nah, untuk menjawab kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran itu, Allah menurunkan wahyu. Tercantum pada juz Amma itu, surat Wadduha. Nah, apa dalam surat Wadduha itu? Allah tidak marah kepada kamu. Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu kan kamu juga terlantar, Allah yang menolong. Allah memberi hidayah petunjuk kepadamu. Allah menyelamatkan kamu. Lantas dijanjikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti hari esok, masa depan itu kamu untuk kamu. Sekarang belumlah. Hari esok untuk kamu, masa depan itu untuk kamu. Dan kemudian yang kedua, Allah akan terus menurunkan rahmat kepadamu dan kau senang, fatardo, kau senang dengan nikmat itu. Nikmat lestari, abadi, dan yang kedua hari esok cerah. Nah, ini kan luar biasa. Tapi Allah memberikan pesan. Tentu pesan ini kepada Nabi dan kepada kita. Kalau ingin mendapatkan masa depan hari esok yang baik, kalau ingin mendapatkan anugerah nikmat tanpa henti, ada dua pandangan. Satu, fa'ammal yatima fala taqhar. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita. Satu, jangan kau sakiti anak yatim. Sial nanti kalau menyakiti anak yatim itu. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan ngusir orang yang minta-minta. Ini wahyu generasi pertama ini sudah dibekali Nabi itu yang seperti itu. Yaitu hati-hati, kamu berjuang, kamu berdakwah, kamu memimpin, hati-hati. Kamu akan dapat hari esok yang baik. Sukses kamu, masa depan pada kamu. Tapi ada dua hal yang tidak boleh dilakukan, nanti sial. Satu, jangan kau sakiti anak yatim. Yang kedua, jangan kau usir orang yang minta-minta. Nah, dalam hadis Nabi menguraikan. Dia mengatakan, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Dan barang siapa yang sayang kepada anak yatim, ia berarti sayang kepada aku. Dan aku pun sayang kepadanya. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Nanti di sorga, sabda Nabi, saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak memperhatikan dan menyantuni anak yatim itu. Beserta Nabi. Ini janji luar biasa. Ada seorang ibu mengatakan, alhamdulillah Pak Ustaz, abdi mengurus yatim, tika punggur oke. Terus sebarang tahun, 20 tahun lagu loh. Sah, apapun lajak teh yatim, terus nya atuh eta mah aki yatim meureun ibu. Nya aki yatim ge kudu diurus. Anak yatim diurus, ari aki yatim diusir lepat. Nah, yang kedua, ini pantangan Quran ini kepada Nabi dan untuk kita. Wa ammasaila fala tanhar. Jangan mengusir orang yang minta-minta, hati-hati. Sekarang ini banyak yang minta-minta. Kenapa? Bukan salah mereka. Ya, salah para pemimpin. Kunaon non beunghar sawareh atuh. Ya, itu bukan salah mereka. Bukan salah mereka. Jadi banyak orang yang minta-minta. Kena sabar. Sabar. Jangan anak orang hadis menyatakan orang yang minta-minta itu datang ke rumah kamu itu membawa rezeki. Bawa rezeki, ya tentu tidak kelihatan ya. Mana rezeki negeri itu ayah kosong loh. Nah,
Yang kedua, kalau dia pulang itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Kifarat luar biasa. Jadi hati-hati akhlak orang Islam. Sekarang banyak yang minta-minta, qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatbauha adza. Ucapan yang baik yang tidak menyinggung perasaan itu lebih baik, lebih terhormat daripada memberi tapi nyoros-cos nyarekan. Jadi kalau ada yang minta-minta, terima dengan baik. Kalau mau diberikan nasihat silakan. Yuk sing pandirinya mah sehatnya sing gitu mangga. Tapi minta di sini usah banget tukang penta-penta da aing atuh rese dengan duit teh. Marukan menang-menang. Aduh. Nah. Menghapus datang bawa rezeki, pulang menghapuskan dosa. Maka yang terbaik kata Quran, ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan itu lebih baik daripada memberi tapi nyoros-cos nyarekan. Nah ini akhlak. Apa janji Allah? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, kita lihat lagi sekarang beberapa surat Makkiyah berkaitan dengan harta. Allah sudah menyampaikan ajaran kepada Nabi tentang harta sejak beliau berada di kota Makkah. Terdapat pada surat Al-Humazah, ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka itu orang-orang yang setiap hari sibuk mengumpulkan harta sampai dikira bahwa harta itu akan selamanya kesibukan, merasa bahwa ini akan selama-lamanya. Al-Quran menyatakan kalau ingat harta itu akan ditinggalkan. Ditafsirkan oleh hadis, ketika seorang meninggal dunia, harta ditinggalkan kecuali yang sempat disedekahkan. Ada 3 investasi abadi itu yang tidak boleh lupa, yaitu apabila idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu meninggal dunia, putus semuanya. Ya, tidak bisa kampanye lagi, tidak boleh dipilih lagi, dan tidak ada hak untuk bermilih lagi, tidak bisa ikut mendengarkan pengajian di Al-Huwa, sebab kalau datang jamaah bubar. Nah, putus semua amal kecuali 3, sedekah jariah, harta. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Kita punya ilmu. Bukan hanya ilmu agama, mungkin ilmu tentang bagaimana orang itu bisa mandiri, ngajarkan ngejahit, mengajarkan masak. Sama itu juga ilmu. Kalau diberikan dengan ikhlas, investasi abadi. Dan yang ketiga adalah ini yang perlu mendapat perhatian di tengah-tengah godaan macam-macam sekarang adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Nah itu baru bahagia. Jadi katanya menurut hadis, begitu hadis qudsi, ya hadis lah, begitu seorang masuk di kuburan, maksudnya setelah meninggal dunia, ya, sedang meninggal dunia, yang ngantar pada pergi, pada waktu itu dia sudah merasakan nikmatnya sedekah. Dan orang sudah merasakan menyesal, sedih karena harta kekayaan yang ditinggalkannya, yang ada di garasi, yang ada di deposito, yang ada di tanah luas, ditinggalkan, tidak ada yang bisa dibawa, dan sangat menderita ketika harta yang ditinggalkannya itu menjadi sumber sengketa pertengkaran ahli waris. Wa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini juga kita dianugerahi oleh Allah harta harus jelas. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita, adik kita, saudara kita bertengkar gara-gara warisan. Dan sekarang ini banyak sekali, paling tidak ya saya sering terlibat begitu dalam hal-hal begitu, baik berkaitan dengan warisan, minta fatwa, ataupun juga berkaitan dengan bagaimana mendapatkan, merukunkan, atau yang tidak berhak malah ngambil. Banyak itu kasus. Bagaimana anak angkat, tapi dia yang mendidik, padahal anak angkat bukan ahli waris, semacam begitu. Malah ada yang fatal sekali, seorang dapat hibah, dia tidak punya istrinya sudah meninggal dunia, keluarga tidak ada, hartanya diambil cukup besar. Lama-lama ada yang menggugah, tahu-tahu ada yang mengaku saya istrinya. Loh,
Kan saya bersama dia, saya istrinya mengaku, tahu-tahu dapat surat nikah lagi di mana. Panat, sampai sempat ditahan di kepolisian segala macam. Itu kasus yang seperti itu agak sering harta. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dan bapak, yang harus ada yang harta yang bisa kita manfaatkan, yang kita sempat sedekahkan, entah itu wakaf, entah itu sedekah, entah infak. Dan yang kedua tadi anak soleh yang selalu mendoakan. Dan yang ketiga ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kita kembali tentang harta. Dalam surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur, Allah menajamkan kembali Alhaakumut Takasur, telah menyilaukan kamu, menjadikan kamu lupa. At-Takasur, kesibukan kamu mengumpul-ngumpulkan kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, baru kamu sadar setelah kamu masuk kuburan. Nah, ini beberapa surat Makkiyah yang mengawal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan harta. Dalam surat Al-Balad, Al-Balad itu negara, Allah bertanya, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Sebetulnya esensi perjuangan dalam Islam itu apa? Berjuang dalam Islam itu apa? Disebutkan dalam ayat itu, fakku raqabah, membebaskan orang-orang yang teraniaya, yang terzolimi di rumah atau di masyarakat, di negara, harus menolong itu, jangan ada kezoliman. Dan yang kedua, awit amun fi yaumin dzi masghab, memberikan makan kepada yang perlu makan, memberikan bantuan harta kepada mereka yang memerlukan bantuannya. Harta itu bisa kita peroleh, satu, melalui usaha, itu yang paling baik. Makanya Islam menekankan tentang betapa pentingnya, betapa tingginya nilai mencari nafkah itu. Pamannya Nabi menyatakan, kerja keras mencari nafkah itu ibadah. Kerja keras mencari nafkah itu amal soleh. Kerja keras mencari nafkah itu adalah kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Kifarat kerja keras mencari nafkah itu akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Jadi dalam ajaran Islam, orang Islam itu dididik supaya bisa mandiri dan sekaligus resep memberi. Itu, mandiri memberi. Jangan ada cita-cita melahirkan keturunan itu pinter menta, ya, bari koret, medit. Jadi harus punya semangat memberi, mandiri dan semangat memberi, mandiri memberi. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak beliau usia 8 tahun. Jadi 8 tahun itu sudah mandiri. Yang dikerjakan nggak populer. Kuli menjadi pengembala kambing kepunyaan orang kaya. Pasti ini bukan penghinaan, bukan kebetulan, bukan pelecehan. Pasti ini teladan. Apa teladannya? Tidak ada pekerjaan yang hina dalam ajaran Islam. Sepanjang benar menurut agama dan tentu saja juga benar menurut aturan berbangsa dan bernegara. Itu mulia ibadah, jihad dan seterusnya. Dalam surat Al-Jumu'ah itu baik indah sekali. Di pertama, orang-orang Islam kalau sudah terdengar azan Jumat, fas'au ila dzikra, buru-buru datang masjid salat Jumat. Tapi faida qudiyati shalah, kalau sudah selesai Jumat bubar lagi, cari nafkah. Itu dalam satu surat, datang ke masjid cari nafkah. Nah, 8 tahun, 12 tahun Nabi itu sudah terlatih berdagang bersama pamannya. Usia 24 tahun itu beliau sudah jadi pembisnis sukses. 24 tahun. Dan beliau membaca keadaan kota Mekah ini syarat dengan kejahatan, terutama pengelolaan harta. Ya, siapa yang kuat, siapa yang kaya. Ya, Nabi tahu betul ini orang-orang menempatkan harta itu di atas segala-galanya. Nah, 24 tahun apa? Beliau melakukan namanya sinergi bisnis, yaitu dengan nikah bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda kaya, tapi tidak mungkin bisa bebas mengelola harta waktu itu. Nah, mungkin ada pantangan waktu itu, belum seperti sekarang.
Jadi pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu bukannya linung kagelung. Karena beliau sendiri orang kaya. Malah maharnya itu mas kawinnya ada yang mengatakan 10 ekor unta. Malah ya ini mah ustadz bogaeun 10 ekor unta. Ada yang mengatakan 20 ekor unta. Pendeknya banyak lah mas. Nah beliau menyatu bisnis untuk kepentingan persiapan untuk melaksanakan tugas mulia yaitu sebagai nabi dan sebagai rasul. Nah ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi harta kekayaan itu adalah Islam menghargai, menempatkan kerja keras itu, mencari nafkah itu sebagai ibadah, sebagai jihad di jalan Allah, berpahala. Nah jadi harus ada semangat bekerja, etos kerja, tapi tentu saja yang halal, yang halal. Rasulullah SAW itu menjadi nabi 22 tahun. Ya, 10 tahun di Makkah, kira-kira 12 tahun di Makkah, sekitar 10 tahun di Madinah, 22 tahun. Tapi beliau sebagai pembisnis 50 tahun. Sebagai pembisnis 50 tahun. Sering kita mendengar cerita bahwa Nabi itu begitu miskin. Ya, ada saat-saat di mana Nabi memberikan contoh bagaimana posisi beliau sebagai seorang yang miskin. Tapi jangan lupa, beliau itu adalah sosok yang memberikan ajaran haram menerima zakat, haram menerima sedekah dalam arti zakat, tapi beliau boleh menerima hibah, anugerah dari ini. Beliau ada cerita beliau lapar, mungkin ada saat-saat tertentu seperti itu, tapi pada satu saat lain kita juga membaca dalam hadis Nabi itu kurbannya 100 ekor kambing, 100 ekor kambing, 100 ekor. Nabi pernah juga memberikan hadiah begitu banyak. Jadi artinya semuanya ini menjadi contoh. Contohnya tadi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya sing bisa merek, gitu. Usaha sing bisa merek. Nah, dalam keadaan terpaksa diaturlah oleh zakat. Nah, jadi satu ini kita mendapatkan harta itu dengan usaha kerja keras. Ini yang paling barokah. Yang kedua, ada dalam ajaran Islam itu menemukan mendapatkan harta itu karena memperoleh penemuan. Menemukan ada dua macam. Satu namanya luqatah, penemuan harta yang pasti ada pemiliknya. Dan yang kedua rikaz, penemuan harta yang tidak ada pemiliknya. Nah, luqatah umpamanya begini. Kita menemukan katakanlah sepatu pasti ada pemiliknya itu. Bagaimana kalau barang luqatah? Kalau luqatah harus dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan harus ada masa siap titipkan ke Baitul Mal atau titipkan ke DKM. Ini saya menemukan sepatu ini dekat masjid. Nanti DKM atau lembaga itu mengumumkan telah diketemukan sepatu baru nomor sekian, kepada yang merasa hilang silakan. Nah, itu luqatah harus dikembalikan. Kecuali kalau yang kita temukan itu barang yang kalau dibiarkan jadi mubadzir. Di jalan banyak kita menemukan ya satu karung comro. Ya kalau diumumkan buruk mantan atau mangga tuang atau mah, tapi dengan tetap tanggung jawab kalau ada yang mencari comro kudu ngagantian. Itu luqatah namanya. Ya biasa di masjid suka diumumkan telah diketemukan sebuah jam tangan di tempat wudu. Kepada mereka yang merasa kehilangan silahkan mengambilnya, dan kepada mereka yang merasa kehilangan dan ridho silahkan berikan saja untuk DKM mangga gitu dengan rada licik. Yang kedua rikaz, menemukan harta yang tidak ada pemiliknya seperti harta karun begitu. Mungkin agak sulit tapi karena ada aturannya. Kita ibu menggali sumur, tahu-tahu menemukan emas. Betul-betul asli, bukan dari Solo. Imam emas tapi syariah, teman-teman berbalikan kan itu. Itu namanya luqatah. Nah, kalau seseorang menemukan harta pasti tidak ada pemiliknya, maka itu boleh dimiliki tapi zakatnya 20%. Seperlima itu 1/5. Tapi sebagai warga negara yang baik, maka kalau kita menemukan barang berharga bersejarah, serahkan kepada bagian purbakala. Ada sakirakan untuk berinya nilai sejarah. Nah nanti insya Allah pulangnya akan disampaikan terima kasih. Asing ridho.
Inilah yang sekarang menjadi masalah di kalangan para ulama. Apakah tambang timah dan minyak itu bisa menjadi milik pribadi? Itu kan harta alam. Mestinya itu menjadi milik negara. Kalau sudah jadi milik negara, oleh negara didistribusikan kepada masyarakat. Nah, sekarang inilah yang di kalangan para ulama menjadi debatable tentang timah yang ternyata lebih mahal daripada sekadar pakaian, lebih mahal daripada sekadar barang-barang ini. Nah, wallahu alam. Tapi yang pasti Islam mengajarkan ada harta bukan milik pribadi, tapi harus menjadi milik bersama, milik Allah, dan harus dikeluarkan zakatnya 20%. Saya berikan contoh yang sederhana tadi, menemukan emas ketika membuat sumur begitu, walaupun rada hese. Nanti aturannya begitulah, jadi tentang timah, tentang minyak, harusnya untuk negara itu, dan untuk negara. Tidak boleh untuk milik perusahaan swasta, tidak boleh menurut ajaran agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi usaha, penemuan, dan yang ketiga, mendapatkan harta itu karena warisan. Nah, itu diatur dalam ilmu faraid lengkap. Kalau anak pria dengan anak pria dapat 2 kali bagian anak wanita, banyak begitu. Yang jadi ahli waris itu yang tidak akan hapus, istri atau suami harus dapat warisan. Kemudian ayah dan ibu, lantas anak itu dapat. Nah, yang lainnya saudara baru dapat kalau tidak ada anak, pamannya saja. Ya, kalau kakek tidak menerima, baru menerima kalau tidak ada generasi bapak dan seterusnya. Tapi yang dominan dalam hukum waris itu faraid adalah anak laki-laki dalam ajaran Islam. Anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka wajib memberi nafkah. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka anak wanita kalau lebih dari 1 itu ada 2/3 dapat bagiannya. Nah, ini juga, alhamdulillah ini sudah diangkat menjadi satu peraturan negara, undang-undang dalam hal yang berkaitan dengan waris ini ya. Jadi pengadilan agama menangani itu kalau ada kasus-kasus itu. Nah, yang berikutnya ada ibadah maliyah. Harta didapatkan dari ibadah maliyah. Ibadah maliyah apa? Pertama yang masuk rukun Islam adalah zakat. Jadi harta yang sudah dimiliki oleh seseorang harus diberikan kepada mustahik, fakir, miskin, sabilillah, ada 8 itu, dengan aturan. 1, ada zakat jumlahnya 2,5% dari kekayaan, 1/40, yaitu simpanan barang berharga. Jadi kalau ibu menyimpan emas lebih dari 85 gram emas dan betul-betul emas asli, bukan dari Jogja, itu dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Tapi kalau ibu membeli hanya sekadar perhiasan dipakai wajar, pada waktu membeli keluarkan sedekah, tidak ada presentasi. Tapi kalau balokan, sekarang kan banyak nih iklan nyimpan emas ya, peperihan nyimpan si emas, saya nyimpan emas, saya betul di Paraban. Jadi emas, kalau lebih dari 85 gram harus dicatat, keluarkan zakatnya berdasarkan perhitungan hijriah. Kalau menggunakan tahunan Masehi, kurangi 9 hari baru tepat waktu, minimal 85 gram emas. Atau ibu beli perhiasan untuk dipakai tapi lebih dari wajarnya katakanlah 3 setel, umpamanya nih ngalamun 3 setel, 1 setel pengajian, 1 setel pengajian, 1 setel untuk arisan, dan 1 setel lagi untuk yang lain. Nah, lebih dari wajar, 85 gram emas, keluarkan zakat 2,5% setiap tahun, 1/40. Tentu simpanan-simpanan lain seperti itu, pamannya saja bisnis. Ibu punya bisnis apa saja, pada waktu mulai investasi catat tanggal berapa nih? Tanggal katakanlah 10 Rabiul Awal. Jumlahnya lebih dari 85 gram emas, maka pada tanggal yang sama tahun depan keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu 2,5%. Pada umumnya zakatul mal 2,5%.
kecuali harta dalam bentuk pertanian. Kalau dalam bentuk pertanian atau tanaman itu zakatnya 5-10%. Jadi kalau panen padi lebih dari 1 ton, keluarkan zakatnya 5% kalau kita mengeluarkan biaya untuk pengairan, pupuk dan lain-lain. Tapi kalau tak ada hujan, tanam langsung saja panen, itu 10%. 10%. Itu zakatul mal pertanian. Bagaimana kalau tanaman yang lain dikiaskan, dianalogikan dengan panen padi, pamannya saja nanas, orang subang atau mangga, atau apa saja buah-buahan itu sama aja. Sampai 1 ton padi apa enggak harganya? Keluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling banyak yang 2,5%. Dan ada zakat fitrah, sudah sama-sama kita ketahui kalau zakat fitrah itu pendeknya, kalau kita punya penghasilan wajib keluarkan zakat fitrah 1 tahun 1 kali, dan murah cuma 2,5 kilogram beras. 2,5 kilogram beras. Nah ini adalah zakat wajib masuk dalam rukun Islam. Selain zakat ada hakun siwa zakat, dikatakan ada ibadah harta lain selain zakat tapi wajib, yaitu karena tantangan tertentu, kondisi tertentu. Umpamanya kita udah zakat tapi sekarang ada tetangga kelaparan, kita nggak boleh mengatakan dah saya mau bayar zakat sabodo payah, oke. Nah nggak boleh. Ada sedekah. Jadi sedekah, ada infak. Sedekah itu adalah bentuk pemberian, jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan dan sesuai mungkin yang diperlukan. Bisa konsumtif, bisa produktif, bisa permanen. Sedekah jumlahnya tidak ditentukan, bebas saja. Jadi bisa wajib. Kalau ada yang kelaparan, kita wajib. Tapi sekarang tidak wajib karena dia sebetulnya hanya untuk biaya tambahan lah, begitu. Bisa mungkin hanya sunat. Apa bedanya dengan infak? Sedekah itu lebih umum. Kenapa? Karena sering-sering ibadah-ibadah tertentu dinilai diposisikan sebagai sedekah. Umpamanya melangkahkan kaki ke masjid itu sedekah. Idkhalus syurur, menjadikan orang lain itu senang, gembira, itu juga sedekah. Nasihat itu juga bisa berfungsi seperti sedekah. Nah kalau infak tentu saja hanya harta, tidak ada persentasinya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keperluan. Beda dengan zakat. Kemudian selanjutnya ada ibadah dalam ajaran Islam itu hanya dalam bentuk benda yang sifatnya permanen, namanya wakaf. Nah itu wakaf. Nah wakaf, infak dan zakat juga disebut sedekah secara umum. Nah wakaf ini pada dasarnya adalah memberikan harta yang tentu saja yang halal untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nggak bisa saya wakaf untuk mertua, bukan wakaf, itu namanya sedekah aja. Tapi wakaf itu untuk masjid ini, wakaf untuk organisasi ini, itu wakaf. Dan harus benda bukan konsumtif. Jadi tidak bisa wakaf comro 2 kintal gitu, nggak bisa. Wakaf bala-bala, wakaf bala-bala kawasan, wakaf tema sedekah. Tapi wakaf cuma sekarang diurai, dikembangkan, tentu saja sesuai dengan dalil. Wakaf itu tidak hanya wakaf benda mati, wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf Quran, wakaf baju. Sekarang ini ada yang disebut wakaf produktif. Wakaf produktif itu harta wakaf diserahkan kepada satu lembaga, dikelola oleh lembaga. Hasilnya nanti untuk kepentingan umum, kepentingan sosial. Itu wakaf produktif. Sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga Islam, itu wakaf produktif. Saya memimpin sebuah yayasan. Saya kerjasama dengan restoran. Hasil itunya itu yang pakai membangun masjid dan menolong orang-orang. Itu wakaf produktif. Di Lembang
Saya punya jualan bunga anggrek. Hasilnya sekian juta, sepenuhnya untuk menolong fakir miskin, tapi ininya tidak hilang yang wakafnya. Nah, itu wakaf produktif. Sekarang sedang dikembangkan, jadi kalau kita ingin wakaf ini bisa wakaf produktif. Atau ibu mamanya saja wakaf rumah, tapi dengan ikrar wakafnya silahkan kontrakan, tapi hasil kontrakannya untuk kepentingan madrasah. Hasil kontrakannya untuk fakir miskin boleh, tapi posisinya sebagai wakaf. Itu wakaf produktif. Sekarang ada wakaf kolektif. Kita nih wakaf kalau uang cuma 100.000, apa artinya? Sekarang ada wakaf kolektif, wakaf bersama-sama. Jadi satu RW ada atau biasanya di organisasi atau majelis taklim. Majelis taklim kita melakukan gerakan wakaf kolektif, wakaf bersama. Ayo, sejuta, 100 orang 200 juta. Nah, dengan 100 juta kita bisa membeli ini pemanya saja untuk membangun tanah atau bisa keperluan yang sifatnya itu permanen. Itu wakaf kolektif. Mangga ini dikembangkan. Banyak keluarga kita, keluarga besar, ingin wakaf, tapi kalau besar nggak bisa. Wakaf kolektif aja dan rutin. Wakaf. Jadi semacam ada orang arisan, tapi arisannya sekarang wakaf begitu. Wakaf dana abadi. Ada orang yang wakaf tapi dalam bentuk uang, tapi dana abadi. Nah, dana itu diusahakan atau didepositokan di bank syariah. Nah, itu adalah mudharabahnya diberikan untuk kepentingan. Itu wakaf dana abadi. Malah ada seorang ibu datang kepada saya mau ikut asuransi, Pak, bagaimana Pak Miftah? Saya katakan, ya tergantung asuransinya. Ada asuransi syariah. Saya sudah terlanjur asuransi yang lain, ya itu hak ibu, saya katakan. Tapi saya niat baik, kenapa? Saya ingin wakaf. Maksudnya, nanti kalau saya meninggal dunia atau sudah habis masa asuransinya, itu semuanya untuk wakaf. Ya, saya katakan baik ini. Ada inisiatif kreatif bagaimana supaya bisa wakaf. Kalau wakaf cuma 1 juta kurang manfaat. Ini wakafnya ada diasuransikan. Ya, asuransi. Ini juga terobosan wakaf. Malah ada orang yang mungkin nggak usah disebutkan ya. Ada orang yang wakaf memberikan beberapa perusahaan. Hasilnya untuk ini, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan yang lain. Nah, ini wakaf ini yang paling pas dengan kata-kata sedekatun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Baik sekali kalau di antara kita ada rezeki, juga ada program wakaf kolektif. Karena mungkin cuma sedikit nggak bermanfaat, sudah rereungan sekeluarga atau wakaf rutin, Allah serahkan kepada lembaga yang amanah, yang dapat dipercaya, ya, yang dapat dipercaya. Kemudian, ya, ada yang itu perusahaan, ada yang wakaf kalau kita buku kitab sudah biasa itu yang ada wakaf. Nah, saya itu nggak bisa baca, oleh wakafkan aja lah. Nah, itu. Jadi kita dalam hidup ini harus ada program wakaf. Entah wakaf kolektif bersama-sama, atau kalau yang punya tanah wakaf tanah, atau tadi ada wakaf dana abadi, wakaf disalurkan ke dalam sebuah perusahaan yang hasilnya nanti untuk kepentingan umat, kepentingan bersama. Nah, ini adalah harta ibadah, harta pemanfaatan harta dengan jalan aturan-aturan yang diatur oleh ajaran agama Islam, baik yang persentasinya ditentukan ataupun yang persentasinya bebas seperti infak dan sedekah. Pada prinsipnya kita harus ada program dalam hidup ini, ibadah kita selain fisik, ibadah harta, berapapun.
Malah indah sekali kalau ada satu kebiasaan, saya dengar seorang ibu minta fatwa kepada saya, berkatakan, saya tidak bisa wakaf banyak, sedekah banyak Pak, tapi saya punya semangat. Jadi gimana? Saya mendirikan khusus saja katanya kotak infak di rumah, apa tiada hari tanpa infak terus. Saya katakan baik Bu, nanti tapi kalau sudah banyak tinggal serahkan, jangan dibuka oleh ibu nanti kau usap setan. Ini gedenya orang injem heula. Nah, hati-hati. Jangan sampai begitu. Menang saya capek setahun dia poe. Nah, itu hati-hati karena banyak setan itu diamnya di kamar itu, di kamar yang ada uang itu, gogoda itu. Nah, ini adalah ibadah-ibadah harta untuk memanfaatkan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita mendapatkan harta itu pertama karena dapat warisan dari orang tua atau dari siapa saja. Yang kedua dari hasil usaha, itu yang paling berkah katanya, dari hasil usaha. Yang ketiga dari bentuk pemberian karena diberi hibah atau diberi melalui infak. Dan yang keempat adalah melalui penemuan, ada penemuan. Nah, semua itu adalah merupakan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, diatur sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, tentu saja dari semua usaha untuk mendapatkan harta, seperti tadi saya sampaikan, yang paling berkah itu harta yang diperoleh hasil kerja keras, hasil usaha kita. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, pimpinan kepada kita, dan jangan kita merasa puas dan merasa puas dengan kekayaan yang ada, boleh, tapi adalah untuk supaya bisa ibadah harta. Nggak apa-apa kita minta kaya juga nggak apa-apa, tapi itu syaratnya supaya saya bisa sedekah lebih banyak, supaya saya bisa membangun masjid, supaya saya bisa membiayai anak-anak yang tidak mampu belajar, supaya saya bisa memberikan beasiswa kepada orang anak-anak yang mungkin tidak mampu menyekolahkan atau mampu membiayai sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya dengar ini jamaah ada acara ke luar kota. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan barangkali dua begitulah. Mangga Bapak. Siapa? Enggak. Untuk memulai menghitung harta saya itu sudah masuk nisab atau belum, itu susah Pak Kiai. Nah, kemudian pada saat bulan Ramadan saya hitung-hitung, oh ternyata sudah masuk nisab saya ini. Nah, kemudian supaya memudahkan menghitung membayar zakat mal, kami mulai udah biar gampang dimulai di bulan Ramadan saja. Apakah ini tidak menyalahi Pak Kiai, karena kami sebelumnya belum tahu masalah ini. Zakatul mal itu dihitung dari mulai investasi minimal 85 gram emas. Agak sulit, silahkan aja. Lebih cepat lebih baik. Sekarang saya banyak yang Bapak sampaikan. Saya ingin dapat pahala, saya wallahualam saya bulan Ramadan saja. Silahkan, itu pasti di satu sisi sedekah Ramadan kan lebih baik. Tapi kalau ditunda-tunda sampai Ramadan salah, mestinya diberikan tepat waktu. Tapi tadi kalau ada kesulitan, mungkin digeser masa haulnya, masih digeser yang hail segera dibayarkan, dan untuk bulan Ramadan dikemas dalam bentuk ibadah yang bukan dihitung oleh haul, umpamanya sedekah infak, mungkin itu. Itu saya kira Pak yang bisa saya sampaikan. Nah, ini menyangkut harta, ini memang Islam bahas panjang lebar, itu rupanya itu banyak saja masalah tentang harta kekayaan ini. Saya di MUI juga agak sibuk itu menyangkut soal-soal itu aja, bagi-bagi ini wakaf, apa ini hibah, atau ini sedekah atau warisan juga sudah jelas hukumnya, masih juga masalah. Memang harta itu begitu ya. Saya kira dalam bernegara juga begitu, ini ribut soal harta atau itu. Satu lagi Pak Kiai, ada Yayasan Pendidikan Islam, tanahnya sudah wakaf, sudah sertifikat wakaf BPN. Keterangan dari BWI, Badan Wakaf Indonesia, bahwa kalau tanah yang sudah diwakafkan untuk kegiatan sosial itu bebas bayar pajak PBB. Kami sudah berusaha untuk mengajukan permohonan supaya bebas pajak, tapi oleh Bapenda dijawab
belum ada undang-undangnya, sehingga kami masih tetap bayar pajak PBB tiap bulan. Padahal itu digunakan untuk sekolah SMP dan SMA Islam. Mohon petunjuknya. Selesai. Ya, saya nggak tahu itu aturan negaranya tentang itu. Kalau menurut ininya mestinya kalau dan harta sudah wakaf itu mestinya bebas ya dari PBB karena sudah ada milik sosial kan, sama dengan ya sudah kayak masjid begitu kan, wakaf itu statusnya milik bersama mestinya. Tapi saya nggak tahu nih undang-undangnya apa betul itu. Kalau ini wakaf itu masih tetap harus bayar pajak dan lain-lain. Mestinya secara logika mestinya tidak usah lagi karena ini kan sudah milik masyarakat, bukan milik pribadi. Barangkali harus dicek lagi Pak kepada Siap. itu. Ya. Baik, hatur nuhun ibu-ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebetulan agak sedikit kurang sehat nih. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.